Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nila Sari. Oke, hari ini kita akan ngebahas apa teman-teman? Yaps, kita akan membahas tentang kita ingat-ingat kembali ya waktu kita masih berumur 7 tahun dan ada orang dewasa yang bertanya kalau mau jadi besar jadi apa nanti, cita-citanya apa. Nah, sebagian besar dari kita mungkin secara refleks menjawab dokter, pilot, presiden, astronot. Jawaban yang terdengar seperti heroik dan juga sangat kiles, dan kalau boleh jujur sepenuhnya absurd kan. Nah teman-teman, kita menyebutnya cita-cita, tapi dalam psikologis perkembangan karir, seseorang tokoh bernama Donald Super menyebut fase usia anak-anak ini dengan istilah tahap fantasi. Sederhananya pilihan itu cuma sekedar angan-angan emosional yang keren tanpa ada landasan realitas yang sama sekali. Nah, anak-anak kecil biasanya belum tahu susahnya kuliah kedokteran dan resiko jadi pilot. Mereka cuma suka visualnya aja yang keren. Namun masalahnya yang sebenarnya bukan di sana. Masalahnya adalah ketika kita tumbuh dewasa, memasuki usia remaja, bahkan hingga duduk di bangku perkuliahan, banyak dari kita yang ternyata masih hidup dalam tahapan fantasi yang sama. Bedanya kali ini fantasinya bukan lagi milik kita, tetapi fantasi milik orang lain. Ekspektasi orang-orang sekitar kita gitu. Nah, kita terjebak dalam kondisi yang dimana kebingungan karir atau karir confusion. Kuliah di suatu jurusan namun didera kecemasan luar biasa karena merasa tidak cocok. Lalu setelah lulus kita bekerja di bidang yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya, mengapa skenario tragis ini terus berulang kali? Nah, kenapa teman-teman? Menurut teori perkembangan karir yang dikembangkan oleh Donald Super, memilih karir itu bukan sekedar urusan mencari pekerjaan untuk bertahan hidup dan membayar tagihan. Memilih karir pada hakikatnya adalah implementasi dari konsep diri atau self-concept kita. Konsep diri itu adalah isi cerminan psikologis. Teman-teman, pernyataan tentang seberapa kenal teman-teman dengan kapasitas teman-teman, terus kelemahan teman-teman, terus apa yang teman-teman minati dan apa nilai hidup yang teman-teman pegang. Jadi memilih karir itu tuh adalah cara teman-teman memberitahu dunia bahwa ini loh diri saya dan inilah kontribusi yang bisa saya berikan. Artinya syarat mutlak untuk bisa memilih karir itu adalah karir yang tepat adalah teman-teman harus mengenali diri teman-teman sendiri. Nah, terlebih dahulu dalam ranah akademik, ini disebut dengan career maturity. Kenapa? Atau bisa kita artikan kematangan karir. Kematangan karir di sini bukan soal seberapa tinggi jabatan teman-teman nanti, melainkan seberapa siap mental teman-teman untuk mengambil keputusan secara pribadi atau mandiri. Namun realitanya di lingkungan kita itu tuh pasti banyak banget proses pencarian identitas itu seringkali diimplementasikan terlalu dini oleh dua faktor besar. Pertama, faktor internal. Apa aja? Seperti yaitu konsep diri kita tadi. Masalahnya dari kecil kita jarang dibiasakan untuk mengenali bakat kita sendiri. Kita jarang terus ditanya apa yang benar-benar teman-teman kuasai, melainkan langsung disodori pertanyaan jurusan apa yang masa depannya paling aman dan menghasilkan banyak uang. Akhirnya konsep diri kita cacat sejak dalam pikiran. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal, dan aktor utamanya biasanya keluarga. Donald Super secara eksplisit menyatakan dalam teori bahwa keluarga adalah lingkungan pertama untuk membentuk aspirasi karir seseorang, teman-teman. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh pola asuh, kondisi ekonomi, hingga ekspektasi terselubung orang tua itu menempel ketat di pundak teman-teman. Nah, teman-teman, ada harga psikologis yang sangat mahal yang harus dibayar dari sebuah kalimat. Kamu nanti harus melanjutkan kuliah ke jurusan ini ya, agar seperti ayah, atau yang lebih halus, terserah kamu mau kuliah seperti apa, yang penting jadi PNS. Kan banyak yang seperti itu. Tanpa sadar kita sering kali mengorbankan faktor psikologis demi kepuasan sosiologis dalam status sosial. Kita melihat sekolah, kampus, dan juga lingkungan sosial bukan lagi sebagai wadah untuk mengeksplorasi kemampuan diri, tetapi melainkan sebagai arena pacuan kuda. Teman-teman dituntut berkompetensi untuk masuk ke dalam profesi-profesi yang dianggap bergengsi oleh masyarakat hanya karena lingkungan memberikan tepuk tangan yang meriah pada bidang tersebut. Padahal Donald Super sudah memperingatkan keputusan karir yang ideal hanya akan terjadi jika
terdapat kesesuaian antara potensi diri dalam diri individu dan tuntutan pekerjaan di dunia nyata. Gitu teman-teman. Terus ada ketika teman-teman memaksakan diri masuk ke dalam cetakan atau kotak yang dibuat oleh orang lain, teman-teman sedang menimbun konflik internal. Kenapa? Karena dampaknya kebingungan, kecemasan, dan juga berujung pada ketidakpuasan kerja yang akut saat teman-teman dewasa nanti. Teman-teman mungkin terlihat sukses dan menghasilkan uang di mata orang lain, tetapi teman-teman merasa asing dan kosong dengan diri teman-teman sendiri. Gitu. Nah, teman-teman, perkembangan karir adalah sebuah proses yang berlangsung sepanjang rentang kehidupan atau lifespan. Artinya, tidak pernah ada kata terlambat untuk mengevaluasi kembali di mana posisi teman-teman saat ini. Kalaupun sekarang teman-teman merasa terjebak karena faktor eksternal yang terlalu kuat, entah karena tekanan ekonomi atau ekspektasi keluarga yang belum selesai, ingat satu, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah kunci utamanya. Kematangan karir bukan berarti kita tidak boleh mengubah haluan atau berpindah haluan. Justru kematangan karir ditunjukkan ketika teman-teman mulai berani mengambil keputusan secara emosional, mencari informasi yang valid, dan juga bertanggung jawab penuh atas masa depan teman-teman sendiri. Dalam bahasa akademik ini disebut menemukan identitas vokasional. Sederhananya, ini adalah jawaban jujur teman-teman ketika dunia bertanya di bidang apa teman-teman ingin dikenal dan memberikan dampaknya. Nah, berhentilah menjadi perpanjang tangan dari mimpi orang lain. Mulailah berani mendefinisikan diri teman-teman sendiri, karena pada akhirnya yang akan menjalani rutinitas pekerjaan itu setiap hari, bangun pagi jam 5 pagi dan juga menembus kemacetan selama berpuluh-puluh tahun ke depan adalah teman-teman sendiri, bukan mereka. Saya Anila Sari, Stay Rasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.